anxiety, asam lambung yang disertai dengan kecemasan yang berlebihan, Mas ya. Dan beberapa waktu yang lalu sering kambuh-kambuhan untuk asam lambungnya dan kecemasannya itu berlebihan ya. Dan ini tadi sudah saya lakukan beberapa tahapan terapi dan alhamdulillah Mas Miftahul Ulum ini bisa merasakan langsung manfaat dari proses terapinya. Apa yang dirasakan Mas pasca diterapi? Alhamdulillah perasaan agak sedikit plong tentang sebuah permasalahan hidup. Terus yang dirasakan badan mulai enteng, hidup mulai tenang dan penuh dengan optimis dan percaya diri. Oh gitu, oke. Sekarang Mas coba sama dengarkan ya suara ini, apa yang sama rasakan. Jadi otomatis Masnya Miftahul Ulum ini ketika mendengarkan suara silat dia mengantuk. Tuh. Jadi Mas Miftahul Ulum ini ketika dia mendengarkan suara siulan Romo Muhib, dia merasakan ngantuk yang begitu hebat, sehingga ketika dia mengantuk ini secara otomatis seluruh masalahnya hilang, sirna, pikirannya tenang, nyaman. Oleh karena itu, ketika Anda mengalami masalah yang kaitannya dengan kecemasan atau anxiety, jangan pernah berputus asa. Jalan kesembuhan itu bisa datang dari mana saja. Oleh karenanya, tetap semangat, tetap optimis, dan selalu berpikir positif. Seperti yang dialami oleh Mas Muhammad Miftahul Ulum ini. Jadi beliau ini adalah mahasiswa di Jember yang beberapa hari atau beberapa minggu ini dia mengalami sakit asam lambung yang disertai dengan kecemasan yang berlebihan. Sehingga ketika dia mendapatkan kabar apapun yang sifatnya negatif, terutama kalau ada berita mengenai tetangga yang meninggal atau ada tetangga yang sakit, dia secara otomatis takut yang berlebihan, sehingga lebih sering dia mengurung diri, yang pada akhirnya berimbas pada asam lambungnya yang terus naik tak terkendali. Oleh karenanya, orang yang kena asam lambung atau yang dikenal dengan GERD yang dibarengi dengan anxiety, setidaknya harus diterapi dengan 2 teknik. Kalau di tempat Romo Muhib, yang pertama menggunakan teknik totok saraf. Tujuannya adalah untuk menetralisir asam lambungnya agar kondisinya tetap stabil. Yang kedua, dilakukan terapi pikiran agar pikirannya tenang, nyaman. Karena ketika pikiran stres, maka asam lambungnya ikut naik. Jadi masalah anxiety ini itu seperti ayam dengan telur. Mana dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Begitupun dengan penyakit asam lambung ini. Kalau asam lambungnya subuh, tapi kalau anxiety-nya masih sering kambuh, maka bisa jadi asam lambungnya pun ikut kembali kambuh. Begitupun sebaliknya, kalau anxiety-nya disembuhkan, tapi asam lambungnya masih belum beres, maka asam lambung yang naik juga bisa memicu stres. Jadi, 2 masalah ini harus diselesaikan secara berbarengan. Anxiety-nya diterapi, begitupun dengan asam lambungnya juga harus diterapi. Jadi agak kesulitan kalau terapinya fokus hanya satu saja. Misalkan asam lambungnya saja atau
anxiety-nya saja kesulitan. Jadi lebih bagus diterapi dua-duanya, baik asam lambungnya maupun anxiety-nya. Kita coba lagi ya, apakah Mas Miftahul Ulum ini ketika mendengarkan suara siulan saya masih bisa tertidurkah atau gimana? Kita lihat ya. Masnya seger awake? Enak ya? Oke. Ini Mas Miftahul ini alumni pesantren? Ya, Ustaz. Di mana? Di Wonorejo. Wonorejo itu daerah mana, Mas? Ya, berbebet. Kebon. Ya, almarhum Kiai Syekh Nur Hadi, mudir amnya satu dosen Pekalongan. Oh gitu. Oke. Mas, kalau mendengarkan suara ini apa yang sama rasakan, Mas? Apa yang dirasakan, Mas? Ngantuk, Ustaz. Ngantuk. Coba. Ngantuk nggak sekarang? Enggak, Ustaz. Enggak. Kalau gini lagi? Santai aja. Kenapa? Waduh. Ngantuk lagi? Ngantuk ya? Lagi? Ngantuk? Ngantuk terus, Mas. Enak kalau gitu, Mas. Lagi ya. Tidur dengan sangat lelap. Jaga kondisinya. Oke. Lah, beginilah sekilas terapi pengobatannya. Mudah-mudahan siapapun dan dimanapun Anda yang mengalami sakit yang sama seperti yang dialami oleh Mas Muhammad Miftahul Ulum ini, segera mendapatkan solusi yang tepat, sehat, sehingga Anda bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini kondisinya. Ya.